Tahukah kalian? Panen padi yang maksimal bukan hanya soal pupuk atau bibit unggul saja. Kesuksesan panen adalah hasil dari sinergi 3 hal utama, yaitu cuaca, kondisi tanah, dan yang paling penting, keterampilan petani. Tanpa perawatan yang tepat, sehebat apapun varietas padi yang kita tanam tidak akan optimal hasilnya. Maka, peningkatan pengetahuan dan teknik bertani jadi kunci utama meraih hasil melimpah. Halo Sobat Petani semua, selamat datang di channel Giarta Tani, tempat di mana kita bersama-sama belajar dan berbagi ilmu tentang pertanian, khususnya pertanian padi. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan panen padi, bukan hanya dari segi pupuk atau bibit, tetapi juga dari aspek cuaca, kondisi tanah, dan keterampilan petani. Nah, cuaca memainkan peran penting dalam pertumbuhan padi. Memahami pola cuaca lokal dapat membantu dalam menentukan waktu tanam yang tepat, serta bagaimana mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi hasil panen. Dan juga kondisi tanah yang subur dan memiliki struktur yang baik adalah fondasi bagi pertumbuhan padi yang optimal. Kita bisa meningkatkan kesuburan tanah, seperti menggunakan pupuk organik, rotasi tanaman, dan teknik pengolahan tanah yang tepat. Dan jangan lupa juga keterampilan kita sebagai petani dalam mengelola lahan, memilih varietas padi yang sesuai, serta menerapkan teknik budidaya yang efektif sangat menentukan hasil panen. Pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Maka dari itu simak terus video-video dari kami untuk meningkatkan keterampilan bertani kalian. Ini kami juga merekomendasikan jadwal pemupukan yang tepat. Pemupukan yang tepat waktu dan dosis yang sesuai sangat penting untuk pertumbuhan padi. Berikut adalah jadwal pemupukan yang kami rekomendasikan. Pada usia 10 hari setelah tanam, semprotkan pupuk NPK cair per tani dengan dosis 50 ml per tangki semprot ukuran yang 16 liter. Tujuannya adalah untuk memberikan nutrisi awal yang dibutuhkan tanaman padi. Selanjutnya pada usia 20 hari, lakukan penyemprotan kedua dengan pupuk NPK cair per tani dengan dosis yang sama, untuk mendukung pertumbuhan vegetatif dan agar anakan meningkat hingga 3 kali lipat. Lalu pada usia 30 hari, lakukan penyemprotan ketiga dengan NPK cair per tani juga dengan dosis yang sama, untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup menjelang fase generatif. Nah, masuk di fase generatif atau pembuahan, gunakan pupuk MKP dengan dosis 3 sendok makan per tangki semprot. Aplikasikan 3 kali, yaitu saat padi memasuki fase bunting, menjelang berbunga, dan saat malai mulai merunduk. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengisian bulir yang optimal. Nah, selain pemupukan, pengendalian hama dan penyakit juga sangat penting. Gunakan insektisida seperti Spontan atau Plenum, dan fungisida Antrakol di fase vegetatif dan Amistartop atau Skor di fase generatif yang sesuai untuk mencegah serangan hama seperti wereng dan penyakit seperti blas. Jangan lupa lakukan pengamatan rutin dan tindakan pencegahan sejak dini. Dan ini yang paling penting, pengelolaan air yang efisien dapat meningkatkan hasil panen. Gunakan teknik pengairan berselang untuk menghemat air dan mencegah penyakit akar. Pastikan sawah tidak terlalu tergenang atau terlalu kering. Jadi, keberhasilan panen padi tidak hanya ditentukan oleh penggunaan pupuk atau bibit unggul saja. Faktor cuaca, kondisi tanah, dan keterampilan petani memainkan peran yang sangat penting. Dengan pemupukan yang tepat waktu dan dosis yang sesuai, serta pengendalian hama, penyakit, dan air yang baik, akan dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan.
Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri. Dan, salam sukses petani Indonesia.